Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiga dia. Oke wak geng, kali ini saya ingin mengarah terhadap diri kamu. Hanya sekedar ingin mengarah dan ingin mengetahui bagaimana situasi pembawaan energi yang kamu miliki untuk malam hari ini. Situasi apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini? Apakah ada gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau memang justru kebalikannya? Kita langsung saja. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau gambaran, tetapi gambaran yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu, ada sesuatu hal yang ingin saya pertanyakan terhadap diri kamu, tetapi pertanyaan yang ingin saya katakan ini masih ada kaitannya secara perasaan kamu dan secara pemikiran kamu. Apakah kondisi perasaan kamu masih mengendalikan apa yang menjadi pemikiran kamu, atau pemikiran kamu yang masih mengendalikan situasi perasaan kamu?
Saya hanya sekedar ingin mempertanyakan saja, karena dibalik dari apa yang menjadi pertanyaan saya tadi, kemungkinan besar kamu yang lebih memberikan suatu jawaban, karena memang kamu yang tahu bagaimana kondisi pembawaan energi kamu. Kalaupun saya ingin memberikan suatu jawaban dari apa yang menjadi pertanyaan saya tadi, ini ada kemungkinan besar posisi perasaan kamu masih mengendalikan pemikiran kamu. Saya yakin dan saya percaya untuk malam hari ini kondisi perasaan kamu masih mengendalikan pemikiran kamu. Saya yakin dan saya percaya karena 50/50 pemikiran kamu masih dihantui oleh kondisi di masa lalu, tetapi apa yang menghantui kondisi pemikiran kamu itu masih ada kaitannya secara perjalanan komitmen kamu. Mau sampai kapan perasaan kamu itu tetap mengendalikan pemikiran kamu sehingga pemikiran kamu itu masih saja dihantui oleh kondisi di masa lalu dari komitmen kamu? Mau sampai kapan, wah geng? Ini kan posisinya dia yang pergi dari diri kamu. Bukan kamu yang pergi dari diri dia. Seharusnya kalau dia yang pergi dari kehidupan kamu, ya biarkan saja kepergian itu dia nikmati dan kamu pun menikmati apa yang menjadi kehidupan kamu. Kamu tidak perlu lagi hanya untuk memikirkan dan bertanya-tanya kapan dia kembali, kapan dia bisa ada perubahan, kenapa dia seperti itu, kenapa seperti ini yang saya dapatkan. Wah geng, semakin kuat pemikiran kamu, kamu arahkan dengan situasi yang di belakang, semakin kuatlah pemikiran kamu akan tersugesti. Tetapi kalau kamu memberikan pemikiran kamu hanya untuk menikmati kehidupan kamu dan memberikan kesembuhan di dalam kehidupan kamu, saya yakin dan saya percaya semesta akan bergerak cepat untuk memperbaiki apa yang menjadi kemerdekaan kamu untuk ke depan. Boleh menoleh terhadap situasi di masa lalu, tetapi jangan sampai situasi di masa lalu itu menghantui apa yang menjadi pemikiran kamu. Menoleh agar kamu termotivasi untuk memperbaiki kehidupan kamu, agar kehidupan kamu jauh lebih baik. Bukan menoleh hanya untuk membuat kehidupan kamu fokus dengan situasi di belakang. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu yang berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut berbicara secara 6 tongkat. Bawa kembali apa yang menjadi kehidupan kamu, karena ketika kamu mencoba untuk membawa apa yang menjadi kehidupan kamu untuk ke depan, kemerdekaan, kebebasan, ketenangan, kesuksesan akan kamu raih kembali. Muncul kartu The Chariot, yang dimana kemunculan kartu ini mengarah terhadap unsur air, berlambangkan 3 zodiak Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau seandainya saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang barusan saya katakan tadi, kartu ini seperti menyuruh diri kamu, kendalikan kehidupan kamu sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu. The Chariot, hitam dan putih, putih dan hitam. Kalau kamu memikirkan apa yang menjadi kehidupan kamu untuk ke depan, kesestabilan akan kamu terima. Tetapi kalau kamu masih saja fokus dengan apa yang menjadi kondisi di masa lalu kamu, kefrustasian akan kamu dapatkan. Kamu tinggal memilih yang putihkah atau yang hitam, yang hitamkah atau yang putih. Muncul kartu Eight of Cups,
yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 8 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, kalau memang situasi kamu untuk malam hari ini sedang mencoba untuk mengasingkan diri, itu adalah keputusan yang paling tepat. Tetapi ketika kamu mencoba untuk mengasingkan diri, tidak ada sesuatu hal yang harus kamu cemaskan. Wah, gek. Ini 8 cawan. Kalau saya katakan kamu lagi membutuhkan ketenangan, itu saya benarkan. Kalau kamu sedang membutuhkan apa yang menjadi rasa kenyamanan kamu, itu saya benarkan. Karena di satu sisi, ketika kamu mencoba untuk mengasingkan diri, karena situasi perasaan kamu, situasi pemikiran kamu, situasi dari keuangan kamu, situasi dari intuisi kamu, mental kamu, batin kamu, ini sudah benar-benar terluka. Jadikan luka yang ada di dalam energi kamu itu memotivasi kamu bahwasannya kamu pun ada kebahagiaan. Muncul kartu Queen of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi pedang tersebut ratu yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang yang saya tarik ini, saya kembali untuk berbicara terhadap diri kamu. Kendalikan apa yang menjadi amarah kamu, kendalikan apa yang menjadi kesensitifan kamu. Saya berbicara seperti ini karena memang ada luapan emosi yang ingin kamu luapkan ketika kamu melihat keadaan kamu, keadaan yang bersifat beban, keadaan yang bersifat stres, dan keadaan yang bersifat menyesal. Muncul kartu Page of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat. Tongkat dalam arti apa? Seperti mendukung dari keluarnya kartu Queen of Swords. Kartu ini seperti mendukung dari keluarnya kartu Queen of Swords. Mendukung dalam arti apa? Ada luapan emosi yang ingin kamu luapkan, tetapi ini ada kaitannya dengan orang yang sudah meninggalkan diri kamu. Kan? Kamu ini seperti kalau seandainya dia kembali, saya akan melampiaskan apa yang menjadi kebencian saya. Kalau seandainya dia masih ingin berkomunikasi, saya akan melampiaskan apa yang menjadi kekecewaan saya. Sepertinya sudah mengarah terhadap situasi itu kan dari energi kamu. Saya tidak memungkiri dan saya tidak menyalahkan kalau memang ada sesuatu hal yang ingin kamu luapkan secara emosional kamu terhadap manusia tersebut. Karena memang manusia itu ketika ada perjalanan komitmen terhadap diri kamu, manusia itu tidak ada kedewasaan secara tindakan. Kedewasaan yang dia berikan terhadap diri kamu adalah kedewasaan secara mulut. Mulut dengan tindakan tidak sinkron, tetapi dia memaksa diri kamu agar kamu selalu memberikan apa yang menjadi pengertian kamu terhadap dia, agar kamu selalu mencoba untuk memahami apa yang menjadi karakter dia. Tetapi ketika kamu memberikan apa yang menjadi tindakan tersebut, dia tidak memperdulikan situasi kamu. Muncul kartu Knight of Swords, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara pedang, tetapi prajurit dan pangeran yang memegang satu pedang. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik dari kata pedang, pedang yang saya tarik ini sepertinya akan ada seseorang yang datang terhadap diri kamu, tetapi kamu perlu berhati-hati karena bisa saja kedatangan dari seseorang ini masih memiliki karakter yang bersifat serakah, karakter yang bersifat angkuh untuk mencoba menguji kembali apa yang menjadi kesabaran kamu. Bisa saja
seseorang yang akan datang untuk menguji apa yang menjadi kesabaran kamu, ini masih ada kaitannya dengan manusia yang sudah meninggalkan diri kamu, atau mungkin ini ada kaitannya secara dunia pekerjaan kamu, atau mungkin dari bidang aspek yang lain. Setidaknya kamu harus lebih berhati-hati dan berwaspada, wah geng. Muncul kartu Three of Cups, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara cawan, tetapi cawan tersebut terdiri dari 3 cawan. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ketiga cawan tersebut, satu cawan yang saya tarik ini seperti masih mengatakan dari perjalanan komitmen kamu. Ternyata kamu inilah yang terlalu berekspektasi tinggi terhadap komitmen kamu, tetapi komitmen kamu hanya menganggap diri kamu sekedar kesenangan doang. Ya kan? Kamu yang terlalu berekspektasi tinggi untuk membanggakan manusia itu. Tetapi di sisi lain, manusia itu hanya menganggap diri kamu hanya sebatas keceriaan, hanya sebatas kegembiraan. Sekalipun kamu mengatakan komitmen yang kamu bangun terhadap manusia itu sudah bersifat sakral, belum tentu kesakralan dari komitmen itu bisa dijaga oleh manusia tersebut. Kalau memang manusia itu bisa menjaga apa yang menjadi kesakralan di dalam komitmen kamu, lantas kemana keberadaan manusia itu untuk malam hari ini? Apakah keberadaan dia di samping kamu, atau mungkin bayangan kamu yang berada di samping kamu, atau mungkin tangisan kamu yang berada di samping kamu? Muncul kartu Four of Wands, yang dimana kemunculan kartu ini berbicara secara tongkat, tetapi tongkat tersebut terdiri dari 4 tongkat. Kalau seandainya saya mencoba untuk menarik satu tongkat dari keempat tongkat tersebut, saya rasa satu tongkat yang saya tarik ini ada kaitannya dengan kemunculan kartu Knight of Swords. Kenapa saya mengatakan ada kaitannya? Mungkin dalam waktu dekat ada seseorang yang bertolak belakang terhadap diri kamu, di mana seseorang ini berusaha untuk menjatuhkan keadaan kamu. Ini akan ada seseorang yang benar-benar bertolak belakang terhadap diri kamu. Bisa saja seseorang ini dari pekerjaan kamu, usaha kamu, bisnis kamu, aset kamu, atau mungkin dari manusia tersebut. Wah geng, jadi kamu lebih berhati-hati. Ini yang ingin saya sampaikan terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya pegang ini. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.